Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasa Puji Lestari dengan NIM 225509039. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian penting dalam formulir intake yang saya pilih untuk mendalami kebutuhan klien dalam sesi konseling. Bagian pertama yaitu informasi pribadi dan latar belakang konseling seperti nama, pendidikan, pekerjaan. Nah, informasi ini tuh sangat penting bagi konselor karena memberikan gambaran awal mengenai siapa konseling, apa latar belakangnya, serta bagaimana konteks sosial dan pekerjaan mereka. Memahami latar belakang ini tuh membantu konselor untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan konseling karena hal ini tuh memberikan dasar dalam mengenali situasi dan kondisi kehidupan mereka. Informasi ini juga menjadi titik awal bagi konselor untuk menyesuaikan pendekatan dalam konseling. Selanjutnya, preferensi dan hobi. Nah, formulir ini tuh mencakup bagian yang meminta konseling untuk menyebutkan 3 warna favorit, tempat yang disukai, dan hobi yang mereka tekuni. Nah, walaupun ini tuh tampak sederhana, tapi informasi ini tuh sangat membantu konselor untuk menciptakan suasana yang nyaman dan lebih personal dalam sesi konseling. Dengan mengetahui minat dan preferensi konseling, konselor ini tuh bisa lebih mudah menciptakan ikatan emosional dan menemukan cara yang lebih dekat untuk berkomunikasi. Hal ini juga memungkinkan konselor untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis, yang selaras dan dalam kehidupan sehari-hari konseling, sehingga membuat mereka itu merasa lebih dihargai dan diterima. Lalu selanjutnya masalah dan harapan. Pada bagian ini tuh konseling diminta untuk menjelaskan masalah utama yang sedang dihadapi seperti perasaan cemas, ketakutan, pikiran negatif, atau mungkin fobia. Nah, selain itu konseling juga diminta untuk menyampaikan apa yang mereka harapkan dari proses konseling serta perubahan yang ingin mereka capai dalam hidup mereka. Nah, ini itu adalah bagian yang sangat penting karena merupakan inti dari sesi konseling. Mengetahui masalah yang dihadapi oleh konseling ini tuh memungkinkan konselor untuk merancang pendekatan yang sesuai serta untuk memfokuskan sesi konseling pada isu-isu utama yang perlu diatasi. Selain itu, bagian ini tuh membantu konselor untuk memahami tujuan konseling secara lebih jelas agar proses konseling ini tuh bisa lebih terarah dan efektif. Lalu bagian berikutnya adalah riwayat medis dan emosional. Nah, yang meminta konseling untuk memberikan informasi tentang kondisi fisik atau mental yang pernah atau sedang mereka alami, serta apakah mereka ini tuh sedang menjalani perawatan tertentu atau tidak. Nah, informasi ini tuh sangat penting karena membantu konselor untuk memahami faktor-faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional konseling secara keseluruhan. Dengan mengetahui riwayat medis ini, konselor dapat menyesuaikan pendekatan dan teknik yang digunakan dalam konseling agar lebih sesuai dengan kondisi konseling serta meminimalkan potensi dampak negatif dari masalah kesehatan yang ada. Lalu bagian terakhir adalah mengenai tujuan spesifik dari sesi konseling. Nah, di sini konseling ini tuh diminta untuk mencatat hal-hal yang ingin dicapai dalam sesi konseling ini dan perubahan positif apa yang mereka harapkan. Ini tuh memberikan arah yang lebih jelas dalam proses konseling serta memudahkan konselor untuk menetapkan target yang realistis dan terukur. Dengan mengetahui tujuan spesifik konseling, konselor dan konseling ini tuh dapat bekerja sama untuk merancang langkah-langkah yang lebih terfokus dan efektif sehingga hasil yang dicapai ini tuh bisa sesuai dengan harapan konseling. Lalu setiap bagian dari formulir intake ini tuh dipilih untuk diberikan untuk informasi yang sangat setiap bagian dari formulir intake ini tuh dipilih karena memberikan informasi yang sangat penting untuk memahami kebutuhan konseling
secara menyeluruh dengan mengetahui latar belakang, langsung masalah, kondisi kesehatan, serta tujuan yang ingin dicapai oleh konselor dapat memberikan pendekatan yang lebih tepat dan personal. Hal ini tuh memungkinkan konselor untuk membantu konseli menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Nah, serta memastikan bahwa proses konseling ini tuh berjalan dengan baik dan efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.